Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk saling menyapa dan juga berbagi bersama serta belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum bacaan mat. Baik, langsung saja kita mulai tentang hukum bacaan mat. Mat menurut bahasa artinya memanjangkan atau menambah. Sedangkan menurut istilah, mat adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat. Huruf mat yaitu alif, ya, dan wawu. Setelah kita pahami tentang pengertian mat, baik secara bahasa maupun istilah, kita lanjutkan dengan pembagian mat. Mat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mat tabi'i dan yang kedua mat far'i. Kita mulai dengan mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat asli adalah apabila ada fathah diikuti alif sukun, kasrah diikuti ya sukun, dan dhamma diikuti wawu sukun. Cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan pada lingkaran. Huruf mim yang di fathah, kemudian diikuti alif sukun. Yang kedua, lafal alladina, huruf dal di kasroh, kemudian diikuti dengan ya sukun. Yang ketiga, lafal yubaddiluna, huruf lam berharokat dhamma diikuti dengan wawu sukun. Dan yang terakhir, lafal sami'un, huruf mim di kasroh diikuti dengan ya sukun. Silakan diperhatikan contoh yang sudah saya berikan. Perhatikan lafalnya, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Saya ulangi kembali. Diperhatikan baik-baik. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah mat far'i. Far'i mempunyai arti cabang. Jadi dengan kata lain, mat far'i merupakan hukum tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Dalam ilmu tajwid, mat far'i dikategorikan menjadi 14 cabang. Yang pertama, mat wajib mutasil. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Yang ketiga, mat arid li sukun. Yang keempat, mat iwad. Yang kelima, mat badal. Yang keenam, mat layyin. Yang ketujuh, mat shila qashira. Yang kedelapan, mat shila tawila. Yang kesembilan, mat tamkin. 10, mat lazim musaqqal qilmi. 11, mat lazim mukhaffaf qilmi. 12, mat lazim harfi musabba' atau mat lazim harfi musba'. Yang ke-13, mat lazim harfi mukhaffaf. Dan yang ke-14, mat farq. Namun yang menjadi pembahasan kita, fokus kita dalam video kali ini, fokus bahasan kita dalam video kali ini adalah yang pertama mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil, yang ketiga mat arid disukun, dan yang keempat mat iwad. Oke, baik, yang pertama adalah tentang mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah apabila ada mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh, perhatikan pada lingkaran dan anak panah. Lafal
ulaika, dan wa ulaika. Keduanya adalah contoh bacaan mad wajib muttasil. Pada lafal ulaika dan wa ulaika terdapat mad tabi'i, yakni huruf lam dengan harokat fathah panjang, kemudian bertemu hamzah dalam satu kalimat. Maka wajib dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Akan saya berikan contoh bacaannya. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, akan saya ulangi kembali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, berikutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i diikuti hamzah di lain kalimat. Cara membacanya boleh dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, atau dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Berikut contohnya, silakan diperhatikan lingkaran dan tanda panahnya. Di situ terdapat lafal bima unzila dan wama unzila. Ini adalah bacaan mad jaiz munfasil, yakni mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, bisa dibaca 1 alif atau 2 harokat, juga bisa dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Baik, akan saya contohkan bagaimana membacanya. Berikut adalah contoh ketika dibaca dengan panjang 1 alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Selanjutnya, jika dibaca dengan panjang 2,5 alif atau 5 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik, bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang penjelasan mad jaiz munfasil? Oke, perlu diketahui bahwasanya untuk membedakan antara lafal yang dalam satu kalimat dan juga lafal yang di lain kalimat adalah terletak pada penggunaan hamzah. Jika dalam satu kalimat menggunakan hamzah, sedangkan jika di lain kalimat menggunakan alif. Jelas ya perbedaannya? Jadi bisa kalian bedakan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil terletak pada penggunaan hamzah dan alif. Oke, bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah mad tabi'i yang setelahnya diikuti dengan waqaf yang terdapat huruf hidup yang disukunkan. Ada 3 cara dalam membaca mad arid lisukun. Pertama, dibaca panjang 6 harokat. Kedua, dibaca panjang 4 harokat. Ketiga, dibaca panjang 2 harokat. Berikut adalah contoh bacaan mad arid lisukun. Perhatikan tanda lingkaran dan tanda panahnya. Lafal bimu'minina. Di situ terdapat mad tabi'i yang setelahnya ada huruf hidup yang kemudian diwaqafkan. Mad tabi'inya yakni huruf nun di kasroh diikuti ya, kemudian setelahnya ada huruf nun dan dibaca waqaf. Contoh bacaannya sebagai berikut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Berikutnya adalah mad iwad. Mad iwad adalah apabila terdapat fathatain di akhir kalimat atau ketika waqaf. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Berikut contoh bacaan mad iwad. Perhatikan lingkaran dan tanda panahnya. Khafiyya, khafiyya, dibaca panjang 1 alif. Tidak boleh dibaca khafiyan. Salah jika dibaca khafiyan. Berikut contoh jika dibaca secara lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Lantas bagaimana jika di akhir kalimat atau ketika waqaf harokatnya adalah kasrotain atau dhammatain? Jawabnya adalah tidak bisa karena mad iwad ini khusus ketika di akhir kalimat atau ketika waqaf harokatnya adalah fathatain. Oke ya, bisa dimengerti? Oke. Demikian pembahasan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.